Nah, di sini untuk lebih mendalami karakter jatuh cintanya, aku dengerin banyak banget lagu-lagu sad song dari drakor gitu loh, yang Oh jadi iya. soundtrack drakor. Jadi aku pernah juga kayak ada nangis dikit, mikirin apa ya pas aku jatuh cinta pak dulu Baby banget. udah langsung bohong. Aku ikutin keluar karena aku penasaran kenapa nggak ada orang yang ngelihat dia sama sekali. Iya. Akhirnya pas dia mau keluar, aku pikir dia hampir ketabrak. Aku mau narik dia juga, dan ternyata aku ditarik sama orang, dan orang itu adalah seorang dokter yang nantinya akan menjadi Dr. Park di dalam cerita ini. Dan itu di pengalaman nyata Iya, tuh? dan itu pengalaman nyata aku. Oh, Gitu. terus pas kamu ditarik gitu? Terus habis itu dokternya nanya kayak, "Are you trying to kill yourself?" Lagi barengan sama teman-teman dari film terbaru, ini film horor. Yes. Judulnya Tolong Saya, tapi Doa Juseo bahasa Koreanya. Yes, akhirnya gue dapet kosakata Korea baru lagi. Kemarin baru belajar pamokja. Tamoksa. Ayo makan gitu bener ya? Ya Ayo betul. makan. Ayo makan. Tapi bisa ya, Eugene tuh bisa bahasa Indonesia sedikit. Sedikit. Cian. Yujian, sedikit. Sedikit. What else? 또 할 줄 아는 거 뭐 있어요? Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. And- Aku tahu bahasa Koreanya selamat ulang tahun. 생일 축하합니다. 축하합니다. Right. Tepuk tangan. Oke, sudah ya kelas Koreanya. Sekarang kita akan bahas filmnya. Jadi ini bukan remake Global People, film terbaru ya, film Indonesia kok. Tapi isinya tuh ternyata ada orang Koreanya. Apakah hanya Kim Geba aja atau ada beberapa teman Korea lagi yang ada di film ini? hantu kita orang Korea juga, Kim Soo-young. Oh iya. Kim Soo-young bukan Lee Yes, Soo-young ya? Kim Iya, Kim Soo-young. Oke. Ya, Kim Sebelum Soo-young. kita bahas ke lebih dalam tentang filmnya, aku penasaran sama Babynya dulu deh ya, sebagai penulisnya. Jadi ini menarik sekali. Baby ini ternyata stay di Korea ya. Dia belajar juga di sana, kuliah di sana gitu. Terus memang kuliah di perfilman juga, tapi tiba-tiba nulis film buat ditayangkan di Indonesia. Coba ceritain dari awal deh. Jadi cerita ini tuh memang terinspirasi dari salah satu kejadian yang pernah aku alamin langsung Kak di sana. Oh ini pengalaman ini apa Gitu, namanya? Enggak 100%, not 100%. Oke. But like the base of the story is about something that actually did happen to me during my time studying diploma in there. Jadi sebelum aku S2 aku kan belajar diploma dulu di situ, Oke. aku bahasa Korea kan. Jadi suatu malam, waktu itu malamnya tuh lagi rintik-rintik hujan gitu. Terus jam 3 malam ya, jam 3 pagi aku lagi belajar di study cafe sama temanku. Dan waktu lagi belajar di sana emang di Korea tuh kayak Kak Geba sama Yoon Jae ini juga pasti tahu kalau emang orang Korea tuh belajar sampai pagi kan Kak. Kayak di sana. Terus Wow, mereka kita suka belajar banget itu. suka belajar di study cafe juga. Oke. Nah pas jam segitu aku lagi belajar sama temanku. Terus suatu malam di tempat not in the hotel, in the cafe ada peraturan Kak, kalau kita memang nggak beli minuman, kita tuh nggak boleh duduk di sana. Jadi kalau kita sebelum beli minuman we cannot sit there. Tapi aku lihat ada seorang perempuan yang duduk di satu tempat, terus dia bangun, dia duduk, dan nggak ada orang yang ngeh. Sampai aku nanya sama temanku kayak, "Kesana passo? Lo lihat gak sih orang itu?" Enggak. Ani ambassador. Dia bilang aku nggak lihat gitu. Oke. Terus aku bilang lagi, "Kogi ke saram iso." Dia bilang nggak ngelihat gitu. Ada gitu. Enggak, dia bilang nggak ngelihat Kak. Nggak, pas kamu tanya, ada kok Aku bilang gitu. ada kok, tapi dia bilang nggak ada. Nah terus lanjut lagi, tiba-tiba perempuan tuh duduk di salah satu tempat duduk di depan kasirnya langsung. Oke. Ini aneh kalau sampai kasirnya tuh nggak negor. Iya. Nah di situ tiba-tiba selain ada mbak-mbak kasir yang jaga di situ, ada juga seorang uni yang lagi bersihin mejanya. Oke. Nah si mbaknya ini lagi bersihin meja kayak gini, terus perempuan hamil itu di situ dan dia nggak ngelihat. sama Perempuan sekali. hamil. Oh, dia Iya. lagi hamil kelihatannya. Yes, Oke. Makanya memang di Doa Juseo ini nanti kalau kakak lihat hantunya memang dalam keadaan hamil. Aku lihat itu. posternya aja serem banget tuh. Iya kayak itu waktu Oke. lagi kerasukan peran utamanya. Oke. Terus long story short, ya malam itulah aku cerita sama mamahku, aku melihat seorang perempuan hamil dan gongnya si perempuan hamil ini tuh memang keluar dari kafe itu dan di jam 5 pagi memang ada bis pertama Kak posisinya. Bis pertama di Korea tuh keluar sekitar jam 5.30 pagi pas matahari udah hampir naik gitu kan. Nah dari sebelah sini ada bis dan perempuan hamil ini jalan keluar dan gak ada yang ngeh. Aku ikutin keluar karena aku penasaran kenapa gak ada orang yang ngelihat dia sama sekali. Iya. Akhirnya pas dia mau keluar, aku pikir dia hampir ketabrak. Aku mau narik dia juga dan ternyata aku ditarik sama orang, dan orang itu adalah seorang dokter yang nantinya akan menjadi Dr. Park di dalam cerita ini. Dan itu di pengalaman nyata Iya, tuh. dan itu pengalaman nyata aku. Oh, Gitu. terus pas kamu ditarik gitu? Terus habis itu dokternya nanya kayak, "Are you trying to kill yourself?" Dan itu emang dialognya kita pakai di dalam film ini gitu loh. Si Dr. Park itu nanti akan bertanya, spoiler dikit, dia akan bertanya kayak,
tadinya kamu mau bundir ya ibaratnya gitu kan. Nah dan dokter itu juga nanya hal yang sama. Dan memang di dekat kafe itu tuh ada rumah sakit dan ada kamar jenazah, tempat kremasi jenazah dekat kampus aku dan dekat kafe itu, seperti itu. Oke, nah ketika kamu lihat dia memang penampilannya kayak manusia biasa aja, Dia seperti manusia biasa. nggak ada kecurigaan apa-apa. No. Oh. Cuman pucat aja dan dia selalu ngeliatin keluar jendela dan dia memang hamil gitu dan dia selalu pegang perutnya dan she looks really sad at that time dan anehnya nobody was aware of her existence there. Seperti itu sih Kak awal. Dan itulah yang diangkat ceritanya di film ini. itulah baseline cerita dari film Dua Juseo ini. Oke, seperti buat itu. settingnya kamu pakai di tempat yang sama enggak? No, settingannya kita pindah kota ke kota Busan. Oh, akhirnya. Kejadiannya aku kan kuliahnya di Seoul City, kayak di Jakartanya Indonesia. Tapi film horor ini sama Heart Pictures kita setuju untuk mengambil di Busan karena memang kan udah banyak banget ya film Indonesia yang memang syutingnya tuh di Seoul. Film Indonesia yang bercampur Korea gitu kan. Tapi kita memang mengambil setting yang beda karena memang Busan tuh kalau kakak tahu ada film judulnya Train to Busan. Itu taunya itu kan itu. masih tahu. Nah, jadi kayak udah ibaratnya apa ya? Ada aroma-aroma horornya Oh, gitu. karena lah. kemarin apa? Ada Train to Busan juga. Iya, zombie kan. Yes, seperti itu. Oh, makanya pengen lah dibawa itu di situ. Yes, Oke, seperti itu cerita awalnya ya. Nah, kalau Kim Geba sendiri, Yes. akhirnya join di project ini ceritanya gara-gara apa? Karena udah banyak kenalan aktor atau gimana? Enggak sama sekali. Jadi ceritanya let's go back to pas aku umur 21. Oh, oke. 21. Mundur jauh nih, mundur Iya, jauh ya. Enggak jauh juga sih. Aku sekarang masih 22, jadi tahun lalu sih sebenarnya. Ya kan setahun lumayan. Masa sih 22? Nggak, Kayak aku tidak nggak. percaya deh. Jadi muda harusnya. Ya, 18 lah. Anyways, Terus. pas 21 aku pulang, lebih tepatnya pergi ke Korea sih, bukan pulang ke Korea. Karena Iya. soalnya kan aku grow up di Jakarta ya. Iya, heeh. Nah, jadi umur 21 aku ke Korea, wajib militer. Dan lanjut kuliah di sana. Setelah itu lanjut kerja sebagai radio announcer. Nah, pas aku mulai kira-kira pas mulai radio announcer dan sebelum selesai kuliah aku mulai jadi YouTuber. Di situ aku mulai apa ya, pengen lebih di dalam industri entertainment. Tapi awal mulanya YouTube doang. Oke. Dan pas sampai Indonesia mulai pikir nih, kayaknya aku mau coba deh. Coba banyak hal. Dan pada waktu itu selain YouTuber aku kerja sebagai MC juga. Oke. Ya. Nah, Itu di Indonesia? Di Indonesia, Oke. betul. Oh, by the way, my first guest adalah Super Junior pas aku MC. Bisa keren begitu. Nah, pas sampai Indonesia aku nggak harap banget, aduh kapan ya bisa main acting gitu loh. Oh. Mau itu series, mau itu film, Oke. yang penting Acting lah. diajak aja, aku mau banget gitu. Iklan Nah, belum iklan? Belum. Oke. 2023 nggak ada apa-apa. Balik ke ceritanya lagi, 2023 aku balik ke Indonesia for good. Dan 2023 nggak ada apa-apa. Udah aku tunggu setahun. Nah, baru ada casting dari Heart Pictures, Oke. yaitu PH dari film Tolong Saya Tua Juseo. Oh, langsung. Jadi ketika mau ikut casting tuh udah langsung film ini. Betul. Karena memang cari orang Korea. Bener ya? Iya betul enggak. Mereka nggak cari orang. Mereka harapnya orang Korea. Tapi kan di Jakarta susah juga ya cari orang Korea yang bisa berbahasa Inggris ataupun bahasa Korea dan bahasa Indonesia yang fasih gitu. Tiga bahasa nih. Iya betul. Oke. Dan di sini kebetulan karena aku bisa trilingual, ya mungkin saja ya. Nilai plus. Iya nilai plus. Iya. Karena dia ganteng juga. Dan Oh, ganteng iya juga deh. ya, kalau Thank itu you, udah baby. bahasa ya. Thank Oke. you. Opa. Terus Nah, jadinya aku langsung ambil. Oke, iyalah, nggak perlu Thank you so much Iya, gitu loh. terus? Ya, so Oh, berarti and I 2023 enjoyed the nih show. castingnya? Ya, 2024. Oh, udah lumayan lama ya? Ya. Oh, I enjoyed oke. the shoot dan syuting kita tahun 2024 Juni. Oh, udah hampir 2 tahun lalu 1,5 berarti tahun ya? ya. Iya, Setengah 1,5 tahun. Iya, oke. Itulah syuting lah langsung. Betul. Gimana ternyata memerankan seorang dokter? Karena kalau aku nonton drakor juga kan memang mostly ceritanya tentang dokter gitu. Ada Kamu lah ya. pelajari dari drakor yang ada atau Betul. gimana? Tapi apa ya? Yang paling susahnya adalah di apa ya, personality aku tuh lebih goofy gitu loh. Iya, Lebih- kayaknya kamu tuh kayak anaknya fun gitu, kayak nggak Iya, dokter yang bukan serius yang gitu. serius dan Iya. nggak bisa dibilang nggak bisa kalem sih. Iya, kayak jahil ya. Iya betul. Terus? Aku belajar banyak untuk coba lebih serius gitu loh. Dan oke. mukanya jangan senyum terus, jangan ketawa terus. Pasti banyak retake ya. Ada retake, Ya kan? ada ya. Terus Apa tadi pertanyaannya?
ya itu nyari-nyari karakter dari Oh, dokter-dokter dokter, di iya drakor. betul. Aku Belajar ke lihat siapa akhirnya? adegan-adegan apa ya? Kayak Hospital Playlist deh. Oh, akhirnya kamu nonton Hospital Ya, Playlist. tapi nggak semuanya juga. Iya. Aku coba nonton adegan-adegan yang dokternya di mana mereka lebih serius gitu loh. Iya, Kim Sabok, Ya. Kim Sabok. Kim apa? Sabu. Kim Sabu. Kim Sabu. Iya, itu apa sih judulnya? Romantic Doctor Teacher Romantic. Kim. Ya, itu kan dia Ah. kayaknya dokternya pinter banget gitu. Yap. Itu nggak ya, nggak terus ditonton ya? Terus Rain yang jadi dokter. B가 의사 역할 한 것도 있잖아요. 네. 있어요. 있죠. 네, 그렇죠. 있어요. 오케이. 사실 이거 잘못 물어봤네. Aku salah nanya. Aku salah nanya. Harusnya nanya ke baby. dia bingung. Bingung juga ya. Anyways, Oke. jadi dan juga untuk mendalami karakter yang serius dan juga di sini kan karakternya sebagai Dr. Park, Ya. seseorang yang jatuh cinta kepada Tania, seorang karakter perempuan yang menjadi mahasiswa Oh, di tersebut. Korea. Iya. Ya. Nah, di sini untuk lebih mendalami karakter jatuh cintanya, aku dengerin banyak banget lagu-lagu sad song dari drakor gitu loh yang Oh, jadi iya. soundtrack drakor. Jadi aku pernah juga kayak ada nangis dikit, mikirin apa ya pas aku jatuh cinta Pak dulu. Baby banget. udah langsung bohong. Ini tapi nggak terjadi pada waktu kita shoot. Iya. Ya, dan ya apa ya sambil dengerin lagu ini tuh bringing back memories dari zaman-zaman aku jatuh cinta pas pada awalnya gimana gitu kan ya. So ya Seru itulah ya? proses untuk mendalami karakter Dr. Park. Seru banget. Ini harus memerankan karakter yang serius tapi aslinya kocak.